Sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terlupa dalam sejarah Islam yaitu peristiwa Karbala. Terjadi pada tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriah, di Gurun Karbala, Irak. Bahkan peristiwa tersebut mengubah arah sejarah Islam. Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berhadapan dengan pasukan Umayyah dalam konfrontasi yang mencerminkan keberanian dan pengorbanan yang tidak tergoyahkan. Peristiwa Karbala dianggap bukanlah sebuah pertempuran biasa, lebih dari itu memberikan pelajaran besar bagi umat Islam. Pertempuran Karbala dikenal juga dengan istilah Hari Asyura, yang banyak melibatkan kerabat dan keluarga Nabi. Seperti Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dan pasukan Yazid bin Muawiyah dari Kekhalifahan Umayyah. Husain menolak berbaiat kepada Yazid, yang dia anggap sebagai pemimpin yang merusak prinsip-prinsip Islam. Saat itu, pasukan Husain yang terdiri dari 128 pasukan, termasuk kerabat dekat Nabi Muhammad, beberapa wanita dan anak-anak. Sementara pasukan Yazid berjumlah antara 4.000 hingga 30.000 orang. Bagi umat Islam, siapa Syiah yang gugur dalam pertempuran ini dianggap martir, dan Husain mendapatkan gelar Sayyid al-Syuhada. Kelompok Syiah, Alwi, dan kelompok sejenis lainnya selalu merayakan Hari Karbala pada 10 hari pertama Muharram dengan upacara duka yang mencapai puncaknya pada Hari Asyura. Walaupun skala pertempuran tidak besar, dampak politik dan ideologisnya sangat signifikan, menjadikannya titik penting dalam sejarah dan tradisi Syiah. Ideologi Syiah ini pun dianggap menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Peristiwa ini juga membentuk identitas sosial dan agama Syiah hingga saat ini, dengan keyakinan bahwa pengorbanan Husain merupakan perintah Allah Ta'ala dan titik balik penting dalam kebangkitan umat Muslim. Pembunuhan cucu Nabi Muhammad ini sangat mengejutkan umat Muslim pada umumnya. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Sina bin Anas bin Amr Nafai ialah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak, kemudian ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Hawali bin Yazid. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa juga mencatat ada 4.000 pasukan yang mengepung Husain, di bawah kendali Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Pada hari pembunuhan Husain, Imam Suyuti menyampaikan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Putri-putri Muhammad digir meninggalkan Karbala. Pesta perburuan telah usai. Sahara Karbala yang ganas kini dirajut benang-benang kesunyian, lebih kejam dari terik matahari. Kafilah Syahadah Agung telah dibantai di dataran Nainawa yang memerah darah. Hentakan kaki kuda sang penjarah telah sirna, meninggalkan debu yang perlahan turun, bagai tirai kelam menutup pentas Gadiriyah yang sakral. Yang tersisa hanya gema, jerit ratap Zainab binti Ali bersama saudari-saudarinya, suara yang menyayat, membumbung, merobek selaput angkasa kelabu, memohon keadilan kepada Yang Maha Mendengar. Sorban putih Al-Husain, lambang kemuliaan keturunan Nabi, terlempar, diinjak-injak kehinaan. Jubah perang Abu Abdillah yang gagah telah dirampas, diperlakukan bagai rampasan perang najis. Pedang Zulfikar, warisan sang singa Allah, terpelanting, cahayanya padam. Jasad Imam Al-Husain, cucunda kesayangan Rasulullah, terkoyak tak berbentuk, diinjak kuku-kuku kuda haus darah. Ali Akbar, pemuda penuh harapan, terbujur kaku. Al-Abbas, pembawa panji dan penawar dahaga, terkapar tanpa lengan, dikhianati sungai yang ia datangi. Al-Hur yang bertaubat, terkoyak hutan tombak musuh. Bayi Ali Asgar, putra bungsu Al-Husain, pucat pasi oleh debu dan dahaga yang tak terobati. Pesta perburuan iblis itu usai, menyisakan kesunyian mengerikan bagai kain kafan raksasa yang menyelimuti Nainawa. Yang terdengar kini hanya senandung liris Sukainah, bocah kecil yang tertunduk, nyanyian duka menggantikan tangis. Hembusan napas pendek Atikah tercekat, menahan penderitaan tak terucap. Yang terlihat hanya wajah-wajah kusut para bidadari surga yang turun ke bumi, menyimpan samudera derita di balik sorot mata redup. Di tengah hamparan syuhada suci, jasad Al-Husain terbujur sendiri, tersayat-sayat, tanpa kepala, di atas pasir yang haus. Di Karbala hari itu, kebenaran itu sendiri telah dipancung. Kebenaran yang tak dimandikan, tak dikafani, tak dikebumikan dengan hormat, tak disalati oleh umat yang mengaku mencintai kakeknya. Sungguh,
Umat Muhammad telah membunuh Muhammad yang kedua. Malam pekat menelan sisa cahaya Karbala. Zainab, singa betina Bani Hashim, bersama saudari-saudarinya dan kemenakannya yang selamat, berkumpul di bawah langit terbuka. Kemah-kemah perlindungan mereka telah hangus, menyisakan abu dan kepedihan. Berkat ketajaman lidah Zainab, menantang Umar bin Sade dengan hujjah setajam pedang, rombongan ratu-ratu duka itu untuk sementara terhindar dari gangguan lebih lanjut. Di pundak Zainab kini bergantung masa depan keluarga Al-Husain, nasib anak-anak yatim, dan pesan Karbala yang harus disampaikan ke dunia. Dialah Ratu Karbala, benteng terakhir kehormatan Nabi. Jingga pagi yang kejam menyapu dataran Ghadiriyah, menyinari kehancuran. Pasir angin gurun berdesir, seakan menampar wajah pasukan berkuda Ibnu Ziyad yang bersiap mengakhiri tugas biadab mereka. Zainab membisu, matanya memancarkan keteguhan baja. Sukainah berdiri terpaku, kecil dan rentan di tengah puing-puing tragedi. Kepala Husain berbicara. Kisah mengenai kepala Al-Husain yang berbicara adalah riwayat yang banyak ditemukan dalam tradisi Islam, terutama dalam literatur Syiah, yang mengisahkan kejadian saat kepala Imam Husain yang terpisah dari jasadnya berbicara kepada seorang pendeta di sebuah biara. Dalam kisah tersebut, pendeta tersebut mendengar suara meratap dan bertasbih dari arah kotak kepala Al-Husain yang bercahaya, lalu kepala Al-Husain menjawab pertanyaan pendeta dan menyebut dirinya sebagai syahid Karbala. Berikut adalah rincian peristiwa tersebut. Situasi awal, kepala Al-Husain dibawa oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad dan berhenti di dekat biara seorang pendeta. Munculnya tangan misterius, tangan keluar dari biara menuliskan pesan di dinding, yang kemudian juga dikisahkan muncul kembali dan menulis pesan. Suara dari kotak kepala, pendeta biara mendengar suara meratap dan bertasbih dari kotak kepala Al-Husain yang bercahaya. Perkataan kepala Al-Husain, ketika ditanya oleh pendeta, kepala Al-Husain menjawab dengan menyebut nama-nama keluarganya dan dirinya sebagai syahid Karbala. Konversi pendeta. Setelah mendengar perkataan Al-Husain, pendeta tersebut bersaksi dan menyatakan masuk Islam, lalu mengembalikan kepala suci tersebut dan hidup zuhud hingga meninggal dunia. Sumber dan konteks. Kisah ini lebih dikenal dalam literatur Syiah, yang mengagungkan Imam Husain sebagai imam ketiga dan cucu Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini sering dihubungkan dengan peristiwa tragedi Karbala, di mana Imam Husain terbunuh dan kepalanya dipenggal. Kisah ini juga menjadi bagian dari misteri seputar keberadaan kepala Imam Husain, dengan berbagai versi mengenai tempat penguburannya, termasuk Karbala, Kairo, atau Askelon.